Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, di dalam dunia yang begitu luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepatkan arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Namun perlu kita catat bahwa kecanggihan alat elektronik ini bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax saat ini yang memancingkan konflik di antara kita. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan kami untuk mengangkat satu topik syarahan yang berjudul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, dengan landasan normatif kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah
ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soalan yang besar. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, di dalam kitab Mukhtasar fi Tafsiril Quranil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir untuk studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini merupakan teguran kepada kaum muslimin agar tidak menyebarkan berita yang tidak jelas informasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali memandang penyebar berita hoax itu adalah masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah yang besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari tahun 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebar berita hoax. Mereka telah menyebar berita yang tidak jelas informasinya. Memang hadirin, dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa setiap manusia berhak berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan yang mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan ini dibatasi oleh kewajiban kita untuk menjaga kehormatan, Keharmonisan serta kesatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu hadirin, kesempatan kali ini itu adalah kesepakatan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Saat menjelang pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama, juga antara umat Islam tercapik-capik akibat Kristen hoax. Diintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya saat kita sedang berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat akibat COVID-19. Mereka tega memproduksi hoax. Mereka bernari-nari di atas mayat korban COVID-19. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu hadirin, kita harus bergerak, kita harus bertindak, Tidak boleh berpangku tangan. kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, ketika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum dengan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali semua perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab tafsirnya Jalalain menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kisah Bani Mustalik. Dan ketika itu mereka dituduh untuk membunuh Al-Walid, utusan dari Nabi, untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, menurut laporan yang sebenarnya, Bani Mustalik justru datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat itu adalah para pembohong dan banyak melakukan dosa. Menurut ayat yang tadi dibacakan, maka kita harus teliti terlebih dahulu atas pesan-pesan yang disebarkan di media sosial. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Dua hal sebagai kesimpulan. Pertama, hawa adalah sebuah realitas sosial yang dapat menguncangkan kesatuan dan keadilan bangsa kita. Kedua, pemerintahan harus tegas atas untuk mengatasi para produsen dan penyebar hoax itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa tidak boleh kita memandang penyebar berita hoax itu adalah masalah yang kecil dan remeh. Itu adalah masalah yang besar yang harus dipertanggungjawabkan. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.